Jumpa lagi bersama saya di mata kuliah pemrograman Visual 2. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang pertama kemarin. Nah, ini adalah pertemuan kedua, yaitu bagaimana menganalisa atau merancang sebuah database. Ya. Nah, di sini yang pertama topiknya yang kita bahas di sini adalah menentukan sistem yang dibangun dulu. Baru yang B itu menentukan nama database-nya apa. Nah, yang C menentukan entitasnya. Nah, yang D menentukan field atribut setiap entitas. Nah, yang E rancangan relasi tabel. Nah, ini adalah topik yang kita bahas di dalam merancang database itu sendiri nanti. Oke ya. Nah, yang kedua yaitu rancangan database-nya. Poin pertama, sistem yang kita bangun adalah sistem informasi penjualan barang. Jadi yang saya bangunin nanti adalah sistem informasi penjualan barang. Jadi saya sudah melakukan analisa tentang sistem informasi penjualan barang. Jadi saya bisa nanti menentukan apa saja yang menjadi entitas atau tabel atau field yang termasuk di dalam sistem informasi penjualan barang. Yang kedua, nama database yang digunakan atau yang saya buat nanti adalah DB penjualan. Jadi nama database-nya adalah DB penjualan. Bisa juga dengan nama lainnya seperti DB penjualan barang, ya itu terserah. Jadi kalau di sini saya menggunakan nama database-nya nanti adalah DB penjualan. Nah, yang ketiga, menentukan entitas atau tabel yang terdapat pada database DB penjualan, ya. Ya, berikut. Yang pertama ada di sini ada 4 tabel yang saya gunakan di sini, yaitu tabel pengguna, B tabel barang, C tabel pelanggan, dan D tabel penjualan. Jadi tabel pengguna itu adalah user nanti. Kalau tabel barang berarti tentang barangnya, kalau C tentang si pelanggan, kalau D itu transaksi untuk penjualan. Jadi ada 4 tabel yang termasuk di dalam database DB penjualan di dalam sistem informasi penjualan itu. Oke, kita lanjut lagi di poin keempat. Nah, di sini adalah menentukan field atau atribut setiap entitas sebagai berikut. Nah, untuk tabel pengguna, nah ada beberapa field di dalamnya, yaitu ID pengguna, nama, username, password, dan level. Jadi setiap field ini mempunyai tipe data. Kalau ID pengguna saya buat varchar, kalau nama saya buat char, kalau username kalau saya buat varchar, kalau password saya buat varchar, kalau level saya buat varchar juga. Sedangkan lainnya untuk ID pengguna 5 dan nama 30, sedangkan username-nya 15 dan passwordnya 15, sedangkan levelnya menjadi 8. Nah, yang menjadi kunci di sini adalah ID pengguna. Oke, yang ditandai dengan bintang 1. Baik, kita melanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel barang. Nah, tabel barang dimana filenya itu adalah kode BRG, nama BRG, harga, satuan, dan stok. Filenya itu adalah kode BRG, nama BRG, harga, satuan, dan stok. Yang menjadi tipe datanya, kalau untuk kode BRG adalah tipe data varchar, nama barang tipe data varchar, sedangkan harga itu saya kasih tipe datanya double, dan satuan saya buat itu adalah char, sedangkan stok adalah INT saja ya. Jadi di sini untuk kode barangnya lainnya 5, untuk nama barangnya 30, sedangkan harga kosong ya karena dia bertipe data double. Satuan itu tipe datanya char tadi adalah lainnya 6, sedangkan stok itu adalah tipe datanya integer dengan len 6. Nah, di dalam tabel barang yang menjadi kunci utamanya adalah kode BRG atau kode barang ya, ditandai dengan bintang 1. Seterusnya dengan tabel pelanggan. Nah, di dalam tabel pelanggan ada 4 field. Field pertama adalah kode pelanggan, nama pelanggan, alamatnya di mana, nomor handphone atau nomor teleponnya. Nah, jadi di dalam tabel pelanggan ini ada 4. Setiap fieldnya mempunyai tipe data yang masing-masing, yaitu kode P atau kode pelanggan itu tipe datanya adalah varchar dengan dan 5,
Sedangkan nama pelanggan itu tipe datanya varchar dengan len 30. Alamat itu sendiri itu saya buat tipe datanya char teks ya. Nah, jadi untuk len-nya kosong. Terus nomor HP-nya itu adalah varchar. Nah, dengan len 12. Nah, menjadi key di sini adalah kode P atau kode pelanggan. Kita teruskan di tabel penjualan. Nah, di sini adalah tabel penjualan atau tabel transaksi, di mana nanti ada beberapa field di dalam ini yang menjadi tabel field di dalam tabel penjualan itu sendiri, yaitu nomor faktur penjualannya, tanggal penjualannya, kode pelanggan, kode BRG, jumlah total. Nah, kalau nomor faktur itu tipe datanya varchar dengan len-nya 5, sedangkan tanggal P itu tipe datanya dead ya, atau len-nya kosong. Kalau untuk kode P, kode pelanggan itu sebagai varchar ya, jadi saya samakan len-nya 5 ya, dengan yang di tabel pelanggan tadi. Sedangkan kode BRG-nya juga atau untuk kode barang itu tipe datanya varchar dengan len-nya 5 nah, sesuai dengan yang ada di tabel barang tadi. Baru ini yang jumlah. Nah, jumlah ini adalah jumlah yang dibeli atau jumlah yang dijual atau jumlah per itemnya ya. Jadi tipe datanya int dengan len 8, sedangkan total ini berarti total harga ini nanti ya yang terjadi, total dari transaksi yang dilakukan. Nah, itu tadi kira-kira yang menjadi rancangan field setiap atribut yang terdapat di dalam database penjualan. Nah, kita lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu adalah rancangan relasi tabel. Nah, ini adalah bentuk rancangan relasi tabel. Nah, sebelum saya masuk ke rancangan relasi tabel, perlu saya jelaskan dulu bahwasanya di tabel transaksi penjualan di sini ada nomor faktur, dia sebagai key di sini, sedangkan kode P dan kode BRG di sini adalah sebagai kunci tamu ya, atau sebagai foreign key. Nah, jadi kalau yang bintang 1 adalah primary key. Nah, dia bisa menghubungkan nanti kalau kode P ini berarti ke tabel pelanggan yang ada kode P-nya, sedangkan kode BRG berarti ke tabel barang ya, yang di sini kode BRG ya, sama ya. Jadi itu adalah nanti yang menjadi relasi ya di dalam sistem informasi atau database tabel penjualan. Nah, kita langsung lanjutkan lagi rancangan relasi tabel tadi ini. Nah, ini gambaran dari rancangan relasi tabel. Nah, di sini kita bisa melihat di kolom ini adalah yang ini adalah tabel barang, yang ini adalah tabel pelanggan, dan yang ini adalah tabel transaksi penjualan. Jadi si kode P ini tadi yang ini dihubungkan dengan kode P yang ada di tabel pelanggan yang ini. Jadi begitu juga dengan kode BRG. Nah, dihubungkan dengan kode BRG yang ada di sini tabel barang. Jadi kalau berbeda kode barang yang ada di tabel barang dengan kode barang yang ada di tabel transaksi, itu tidak bisa jumpa nanti, tidak ketemu. Nah, contohnya seperti ini, tabel atau kode barang yang ada di tabel barang, contohnya B001, sedangkan yang ada di tabel transaksi penjualan itu nanti B002. Jadi B001 dengan B002 sudah berbeda, jadi tidak terhubung, tidak terrelasikan ya. Ibaratkan gini, kalau kita datang ke suatu rumah, kita datang dari depan, ketok pintunya, ucapin salam. Nah, selamat pagi, berarti yang di dalam pun yang selamat pagi itu menandakan dia mengenal itu orang, bukan yang lain. Jadi seperti inilah juga, kalau kodenya atau salamnya itu tidak sama, maka itu tidak akan terjadi proses atau relasi antara tabelnya itu sendiri. Nah, itu nanti kira-kira rancangan tabel atau rancangan database yang terdapat pada sistem informasi penjualan barang. Nah,
ya saya jelaskan bahwasanya ada 4 ya yang menjadi tabel, yaitu tabel pengguna, tabel barang, tabel pelanggan, dan tabel penjualan. Begitu juga file-filenya sudah saya jelaskan satu persatu dari atas, yang semoga berguna. Jika nanti ada yang masih kurang, bisa nanti ditanyakan di komennya tentang, atau mungkin mau ditambahkan, ya silahkan aja di komen di bawah nanti, supaya materi ini bisa sempurna, bisa tersampaikan dengan mahasiswa yang saya ajarkan. Mungkin itu saja untuk tentang pada pertemuan kedua ini tentang merancang garis pada mata kuliah pemrograman visual 2. Sampai jumpa pada konten berikutnya.